Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Selmita Katuk dari 5TI3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 2 untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Kita masuk pada topik pertama, yaitu Management Support System atau MSS. Topik ini sangat penting buat kita karena intinya MSS itu membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data. So, apa itu MSS? Management Support System atau disingkat MSS adalah sistem berbasis komputer yang dirancang buat membantu proses pengambilan keputusan. Sistem ini bukan pengganti manusia, tapi jadi alat bantu analisis biar keputusan kita lebih terarah. MSS punya beberapa jenis, seperti DSS, GSS, EIS, Expert System, sampai Artificial Neural Network. Next, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada 4, jadi pengambilan keputusan zaman sekarang makin menantang. Kenapa? Karena perubahan di luar sana sangat-sangat cepat. Metode coba-coba alias trial and error udah tidak cukup efektif. Makanya kita harus sadar teknologi biar bisa pakai tools baru dan adaptif sama perkembangan digital. Next. Ini adalah fase pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan biasanya melewati 4 fase utama. Pertama, intelligence, yaitu mencari tahu masalah atau peluang. Yang kedua, design, yaitu membuat dan menganalisis alternatif solusi. Yang ketiga, choice, yaitu memilih solusi terbaik. Dan yang terakhir, yang keempat, implementation, yaitu eksekusi dan evaluasi solusi yang sudah kita dapatkan. Ini adalah tipe masalah dalam keputusan. Masalah dalam manajemen ada 3 tipe. Yang pertama ada yang terstruktur, yaitu masalah rutin yang solusinya jelas. Misalnya mungkin memesan ulang stok barang. Yang kedua ada tidak terstruktur, yaitu masalah kompleks tanpa solusi langsung. Contohnya yaitu membuat strategi bisnis baru. Yang ketiga yaitu semi-terstruktur, yaitu campuran keduanya dari yang sebelumnya. Contohnya yaitu evaluasi kinerja karyawan. Next. Di sini kita memiliki penjelasan mengenai Decision Support System atau DSS, yaitu adalah sistem berbasis model dan data buat membantu pengambilan keputusan, terutama untuk masalah semi terstruktur atau tidak terstruktur. Contoh gampangnya mungkin kayak sistem rekomendasi produk di e-commerce atau aplikasi simulasi keuangan. Apa sih syarat DSS? Biar efektif, DSS harus memenuhi beberapa syarat, yaitu harus sederhana, robust alias tahan di berbagai kondisi, mudah dikontrol, gampang beradaptasi, lengkap, dan tentu saja user-friendly. Kalau ribet, manajer malah males pakai. Selanjutnya yaitu karakteristik dan kemampuan DSS. Karakter DSS itu sangat fleksibel, bisa dipakai individu maupun grup, mendukung semua level manajer dari atas sampai bawah, bisa membantu di semua fase keputusan, dan selalu bisa beradaptasi dengan kebutuhan baru. DSS modern bahkan sudah terintegrasi dengan AI dan Big Data. Selanjutnya, keuntungan DSS. DSS punya banyak keuntungan, bisa bantu mencari solusi cepat untuk masalah kompleks, meningkatkan komunikasi dalam tim, menghemat biaya dan waktu, bikin keputusan lebih akurat, dan membuat manajer kerja lebih efektif dengan usaha yang lebih sedikit. Intinya produktivitas naik, kualitas keputusan juga lebih bagus. Selanjutnya, komponen DSS. Komponen utama DSS ada 4. Yang pertama adalah data management, yaitu database dan DBMS.
Yang kedua, model management. Di sini untuk buat analisis statistik atau simulasi. Yang ketiga yaitu communication subsystem, yaitu interface atau antarmuka user. Dan keempat, knowledge management, yaitu subsistem opsional berbasis pengetahuan atau AI. Selanjutnya ada GSS dan GDSS. Untuk level eksekutif ada yang selain DSS ada juga GSS dan GDSS. GSS alias Group Support System dirancang buat mendukung kerjasama tim dalam pengambilan keputusan. Kalau GDSS fokusnya lebih spesifik ke pengambilan keputusan kelompok. Contohnya mungkin kayak Google Workspace, Microsoft Teams, atau fitur polling di Zoom. Selanjutnya, Executive Information System atau EIS. Untuk level eksekutif ada yang namanya EIS atau Executive Information System. Sistem ini menyajikan ringkasan data strategis lewat dashboard yang simpel dan visual. Mungkin contoh gampangnya yaitu dashboard KPI perusahaan yang dipakai CEO buat memantau performa bisnis. Yang selanjutnya ada expert system atau disingkat IS. Itu sistem yang meniru cara berpikir pakar. Sistem ini pakai knowledge base dan inference engine untuk kasih solusi. Contohnya sistem diagnosa medis atau chatbot teknis yang bisa jawab pertanyaan rumit seolah-olah kita yang mengobrol dengan ahli. Selanjutnya ada Artificial Neural Networks, singkat ANN. Ini adalah sistem yang meniru cara kerja otak manusia. ANN bisa mengenali pola, prediksi, dan klasifikasi. Contohnya pengenalan wajah di HP, prediksi cuaca, sampai analisis tren keuangan. Selanjutnya ada Hybrid Support System. Adalah kombinasi beberapa sistem sekaligus. Misalnya DSS yang digabung dengan AI atau ANN, hasilnya keputusan jadi lebih akurat dan fleksibel. Contoh aplikasi nyatanya adalah sistem prediksi pasar saham modern. Dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi, kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu manajemen support system adalah alat penting buat pengambilan keputusan. DSS adalah sistem paling dasar, tapi ada juga GSS, EIS, expert system, ANN, sampai hybrid system. Tantangan utama buat manajer atau mungkin kita sendiri adalah menghadapi perubahan yang cepat dan masalah yang makin kompleks. Nah, dengan MSS, keputusan bisa diambil lebih cepat, tepat, dan strategis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.